Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Didin Ridwanuddin selaku dosen pengampu dalam keterampilan berbahasa ya, dan teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini saya Eliza Dalsabila, perwakilan dari kelompok 5 bersama rekan-rekan akan menyampaikan presentasi mengenai berbicara dan keterampilan lainnya. Anggota kelompok kami itu ada saya Eliza Dalsabila, Afifah Salsabila, dan Risa Saradina. Baik, materi pertama yaitu tentang hubungan berbicara dan menyimak akan dipresentasikan oleh Afifah Salsabila. Pada Afifah saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait hubungan berbicara dengan menyimak. Di mana berbicara dengan menyimak ini kita sudah tidak asing lagi untuk mendengarkannya dan juga mengetahuinya. Pada hal tersebut terjadi adanya suatu kegiatan komunikasi secara dua arah yang dilakukan secara berlangsung, di mana berbicara dan menyimak ini bisa dilakukan di mana saja, seperti halnya di lingkungan masyarakat, sekolah, maupun di tempat lainnya. Contoh di lingkungan masyarakat, misalkan ada seorang pembeli dan juga penjual, di mana penjual ini yaitu ia menjual sayur-sayuran dan si pembeli ini membelinya. Kemudian pembeli ini menanyakan harga terkait penjual sayuran tersebut dan penjual itu memberitahukannya harga sayur tersebut berapa. Dengan begitu terjadi adanya hubungan berbicara dengan menyimak. Boleh di next? Kemudian dalam hubungan berbicara dengan menyimak itu juga bisa dilakukan misalkan ada satu orang yang berbicara dan yang menyimaknya itu terdiri dari 4 orang. Misalkan dalam kegiatan kayak khutbah di masjid, sholat Jumat itu, terus pidato, ataupun kayak menyiarkan berita-berita di TV, di mana satu orang ini ia membicarakan suatu kegiatannya dan 4 orang ini yaitu mendengarkan apa yang dibicarakannya atau ia pun menyimaknya. Boleh di next. Nah, Dawson dalam Tarigan berpendapat bahwa pada hubungan berbicara dengan menyimak itu terdapat 4 poin, di mana yang pertama itu pada umumnya melewati suatu proses dalam mencermati serta proses meniru. Yang kedua, ujaran seseorang dapat mencerminkan dalam pemakaian bahasa di sekitar area keluarga serta masyarakat di lingkungan sekitarnya, misalnya dalam pemakaian intonasi, kosakata, serta pola-pola dalam kalimat. Yang ketiga, upaya yang dicoba untuk dapat meningkatkan keahlian dalam mencermati itu berarti dapat menolong dalam meningkatkan mutu berbicara. Dan yang keempat, bunyi suara yang didengarkan ialah aspek yang dapat mempengaruhi terhadap keahlian berbicara seseorang, yaitu paling utama adalah anak-anak. Karena suara serta materi pembicaraan dengan mutu yang baik didengar oleh seorang guru, tokoh, atau dari pemuka agama dan rekaman maupun cerita yang bisa menolong anak serta juga kepada orang yang lagi belajar berbicara. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Afifah. Selanjutnya itu materi tentang hubungan berbicara dengan membaca yang akan dijelaskan oleh Risa Saradina. Kepada Risa, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang kedua, hubungan berbicara dengan membaca. Berbicara dan membaca berbeda sifat, metode dan fungsinya. Berbicara bermanfaat diungkapkan melalui bahasa lisan dan sebagai penyebar informasi. Membaca diterima melalui bahasa tulis dan berfungsi sebagai penerima informasi.
Sebagian besar materi diskusi diperoleh melalui kegiatan membaca. Semakin banyak orang yang membaca, semakin banyak informasi yang mereka dapatkan. Hal ini merupakan motivasi bagi yang bersangkutan untuk mengungkapkan kembali informasi yang telah diperolehnya melalui tunturan. Berdasarkan ide-ide di atas, dapat diprediksi bahwa minat baca tinggi dan kemampuan lisan akan meningkat. Dengan kata lain, minat baca yang tinggi akan meningkatkan keterampilan lisan, sehingga membantu siswa mengidentifikasi ciri-ciri yang ada pada tulisan yang dibacanya. Dalam kaitan ini, diduga ada hubungan positif antara minat baca dengan kemampuan lisan. Menurut Mujiati 2001, minat membaca dipengaruhi oleh dua kelompok, yaitu kelompok faktor pribadi dan kelompok sistem. Faktor institusional adalah faktor di luar individu, antara lain 1. Ketersediaan buku, 2. Status sosial ekonomi, ketiga, pengaruh orang tua, teman sebaya, dan guru. Interaksi adalah hubungan antar individu, sehingga individu yang terkait saling mempengaruhi, atau dari Chaplin 2011. Minat membaca tidak dengan sendirinya dimiliki oleh seorang siswa, melainkan harus dibentuk. Perlu suatu upaya terutama dari kalangan pendidik, di samping dari lingkungan keluarga sebagai lingkungan terdekat untuk melatih, memupuk, membina, dan meningkatkan minat baca. Minat sangat memegang peranan penting dalam menentukan langkah yang akan kita kerjakan. Walaupun motivasinya sangat kuat, tetapi jika minat tidak ada, tentu kita tidak akan melakukan sesuatu yang dimotivasikan pada kita. Begitu pula halnya kedudukan minat dalam membaca menduduki tingkat teratas, karena tanpa minat, seseorang akan sukar melakukan kegiatan membaca. Menurut Dawson dari Tarigan, hubungan antara bahasa lisan dan membaca telah dijelaskan dalam beberapa penelitian, yaitu 1. Keterampilan membaca sangat berbeda dengan keterampilan berbicara. Yang kedua, anak yang buta huruf tidak dapat berbicara dengan jelas. Yang ketiga, bahasa lisan merupakan dasar dari kemampuan membaca bahasa lisan, dapat membuat anak membaca dengan cepat dan lancar. Yang keempat, kata-kata baru yang diperkenalkan kepada anak dapat diajarkan secara langsung melalui praktik lisan yang lebih mudah dipahami. Baik, saya akan kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Risa Saradina. Selanjutnya, materi selanjutnya itu mengenai hubungan berbicara dan menulis yang akan saya jelaskan sendiri. Hubungan berbicara dan menulis merupakan kegiatan membaca dan menulis. Maaf, ini kegiatan berbicara dan menulis merupakan kegiatan yang bersifat produktif, yaitu menghasilkan dan ekspresif, yaitu mengungkapkan ide-ide, gagasan, serta perasaan kepada orang lain. Dalam penyampaian informasi terbagi menjadi dua. Penyampaian informasi dari kegiatan membaca dapat disalurkan dalam bentuk-bentuk grafis atau bacaan. Sedangkan penyampaian informasi dari kegiatan berbicara disalurkan dalam bentuk-bentuk fonetis atau lisan. Next. Nah, seorang pembicara yang baik umumnya memiliki persiapan tertulis, sehingga dalam hal ini pembicara setidaknya sudah memiliki dasar-dasar dalam menulis. Jadi, pembicara yang baik itu sebelum berbicara terlebih dahulu menyiapkan bahan-bahan untuk dibicarakan. Contohnya, seseorang berpidato. Sebelum berpidato, orang itu menyiapkan terlebih dahulu struktur-struktur berpidato dari pembukaan, sambutan, isi sampai dengan penutup. Setelah berlatih nanti seorang pidato ini akan merangkum atau meringkas atau menaruh poin-poin atau gagasan pentingnya saja yang dicatat untuk berbicara di depan orang banyak. Nah, maka setidaknya orang ini telah memiliki dasar-dasar dalam tulis-menulis. Sama halnya dengan seorang pendengar yang baik, merasa perlu membuat catatan dari gagasan utama yang disampaikan oleh pembicara. Catatan ini dapat digunakan untuk mengingat kembali apa yang dikemukakan oleh pembicara atau untuk mengemukakan tanggapan. Misalkan, ada seorang pembicara membahas tentang kata sinonim dan antonim.
Nah, maka seorang pendengar itu menulis catatan, misalkan gini, sinonim sama dengan persamaan, hanya 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 satu kalimat saja. Maka nanti ketika selesai, ketika penulis ini melihat lagi catatannya, maka akan mengingat penjelasan yang telah diberikan oleh pembicara bahwa pengertian sinonim itu bla 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 bla. Next. Nah, seorang individu mampu mengungkapkan ide, gagasan, dan perasaan dengan baik secara lisan, yaitu dengan berbicara, atau secara tulis, yaitu dengan menulis. Tetapi tidak sedikit individu yang hanya mampu mengungkapkan dengan baik secara lisan saja, sehingga tulisannya sulit untuk dipahami. Jadi, ada beberapa individu yang hanya mampu mengungkapkan ide, gagasan, perasaan hanya dengan tulisan saja. Jadi ketika berbicara, seorang individu ini sulit dipahami apa yang dia bicarakan. Sama sebaliknya, ada seorang individu yang hanya bisa mengungkapkan ide, gagasan, perasaan itu dari berbicara saja, sehingga ketika dia menuangkan dalam tulisannya itu sulit untuk dipahami maksud dan tujuannya. Next. Nah, apa penyebabnya? Next. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhinya. Gitu. Yang pertama, tingkat penguasaan yang berbeda-beda. Setiap individu memiliki penguasaan bahasa yang berbeda-beda. Yang pertama ada kekhilafan atau mistake. Nah, yang ini disebabkan karena seorang individu itu belum memahami nih kaidah penggunaan suatu bahasa. Dia belum paham kaidahnya itu seperti apa gitu. Yang kedua, kesalahan atau error. Nah, pada kesalahan yang ini, seorang individu itu lupa akan kaidah penggunaan suatu bahasa. Jadi, seorang individu itu tahu, cuman lupa gitu cara menyampaikannya itu seperti apa. Nah, yang kedua itu perbedaan psikologis. Nah, perbedaan psikologis ini, setiap individu kan memiliki perbedaan psikologis, sifat gitu, introvert, ekstrovert. Nah, secara tidak langsung memengaruhi sesuatu yang diproduksinya. Salah satunya itu bahasanya gitu. Ketika orang yang suka bergaul, maka akan lebih sering berbicara dengan orang lain, maka akan lebih banyak bahasa-bahasa atau informasi yang diterima. Yang ketiga, seseorang anak belajar berbicara sebelum menulis. Jadi ketika anak belajar berbicara terlebih dahulu, maka akan lebih mudah memahami atau lebih mudah menuangkan perasaan, gagasan, ide dengan berbicara. Nah, yang keempat, ekspresi lisan tidak berstruktur. Nah, hal ini kan dipengaruhi karena ekspresi lisan tidak berstruktur dan mengalami perubahan sehingga lebih membingungkan daripada ekspresi menulis. Nah, jadi ini tuh dipengaruhi karena ketika berbicara memerlukan dukungan nada, ekspresi, dan gerak-gerik dengan bahasa baku lisan. Misalkan ketika marah, ya ekspresinya marah, terus nadanya marah gitu. Tapi kalau misalkan tidak terstruktur, kadang bisa aja anak yang seharusnya dia mengekspresikannya marah atau merengek, tapi malah sebaliknya ekspresinya sedih kah atau gimana gitu. Sama dengan ekspresi menulis gitu. Menulis itu memerlukan dukungan tanda baca dengan bahasa baku tulis. Nah, misalkan seorang anak itu seharusnya membuat kalimat tanya itu diiringi dengan tanda tanya, tapi seorang anak itu tidak mengiringi dengan tanda tanya. Next. Sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Didin. Baik, terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah memaparkan makalah terkait dengan keterkaitan antara keterampilan berbicara dengan keterampilan lainnya. Kawan-kawan sekalian, silakan yang mau bertanya, tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Saya lihat baru ada 3 penanya ini. Ada untuk kelompok 4, kemudian
Ditujukannya ini untuk kelompok mana ya? Mohon diberikan informasi ya terkait dengan pertanyaannya. Nah, seperti Nisa Nazibah memberikan identitas pertanyaan untuk kelompok yang mana. Mohon diberikan keterangan ya untuk teman-teman yang bertanya, ditujukannya pertanyaannya untuk kelompok yang mana. Baik.